Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Maulana di channel kesayangan kita semua, Biang Wali. Baik, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dipermudah ketika kita belajar, karena pada dasarnya kita belajar akan mengalami letih dalam belajar. Bagaimanapun kita harus lebih memilih letih dalam belajar daripada harus menanggung kebodohan seumur hidup. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, baik pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang. Menyambung pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang jaringan komputer, lebih spesifiknya adalah tentang mikrotik. Nah, pada minggu ini saya akan memberikan materi tentang mikrotik bridge, atau kita bisa sebut juga mikrotik bridging. Apa sih mikrotik bridging? Kita akan konfigurasi secara mudah dan cepat. Tapi sebelum itu, silahkan Anda subscribe dulu channel ini, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di like, di share ke rekan-rekan, ke teman-teman, ke sanak family, agar channel ini terus berkembang dan tetap semangat memberikan yang terbaik dalam materi-materi yang disajikan. Nah, pada kesempatan kali ini, tadi saya sudah nyatakan bahwa kita akan belajar yang namanya bridge. Di sini ada sebuah topologi atau sebuah gambar jaringan di mana bridge itu diterapkan pada dua buah router. Kita akan jelaskan sedikit tentang topologi ini. Jadi topologi ini pertama kita mendapat akses internet dari layanan kita ketika kita menyewa sebuah layanan internet ya, baik itu jasa penyedia ISP atau lain-lainnya provider lah, seperti itu. Anggaplah kita mendapatkan sebuah alamat dari provider itu adalah 192.168.100 titik sekian berakalnya. Berapa aja, bebas. Yang penting dia prefixnya 24. Kemudian saya punya sebuah router yang saya tandai adalah di sini adalah R1. Nah, router ini supaya dia bisa connect ke internet, maka dihubungkanlah dengan kabel UTP ke Ether 1. Dan Ether 1-nya di sini saya berikan IP yang satu segmen dengan IP yang diberikan pada ISP. Misalnya 192.168.100.1 saya pakainya untuk Ether 1. Nah, di bawahnya saya biasanya kan kalau mikrotik itu punya 5 port ya. Kemudian kalau pengen digunakan ke klien ya tinggal dicolokin aja kan, seperti itu. Nah, anggaplah saya colok kabel pada Ether 4 di mikrotik, kemudian saya arahkan ke klien sebuah laptop di sini, anggaplah laptop saya. Atau apabila kalian ingin menggunakan pada klien yang banyak, ya berarti dari Ether 4 coloknya ke switch. Nah, terserah tuh switchnya mau yang 8 port, mau yang 24 port atau 48 port. Nah, nanti kliennya kan bisa banyak di situ. Tapi saya anggapnya ini adalah satu klien aja. Tapi konsepnya nanti sama, mau berapa klien ya seperti itu konsepnya. Nah, kemudian dari R1 ini biasanya kalau Ether 4 itu saya memiliki IP 11.11.11.1. Maka nanti kan klien saya memiliki 11.11.11.100 lah anggapnya untuk IP-nya. Yang penting satu segmen. Kalau sini prefixnya 24 dan nanti di header-nya juga prefixnya 24. Saya tambahkan di sini. Ini prefixnya 24. Nah, nanti alamat IP pada Ether 4 ini kan biasanya akan menjadikan alamat gateway dan DNS. Jadi kalau misalnya Ether 4-nya 11.11.11.1, ya Anda jangan gunakan gateway dan DNS-nya 10.10.10.1. Ya ntar nggak bisa connect ke routernya. Atau nanti dia nggak bisa connect ke internet untuk DNS-nya. Seperti itu.
Nah, pada gambar kedua di sini, header kedua, saya punya router lagi dengan kodenya adalah R2, router 2. Di mana router 2 ini akan menghubungkan ke klien 2. Biasanya kalau kita memiliki dua buah router, itu kita pasti menggunakan namanya teknik routing. Artinya teknik routing ini adalah teknik yang menentukan bagaimana paket dikirim pada dalam jaringan yang berbeda segmen. Ingat ya, yang berbeda segmen atau yang berbeda IP. Sebagai contoh, kalau misalnya di router 2 klien, di router 1 klien ini adalah misalnya ya 192.168.10.1 gitu. Maka di header 2 nanti ada lagi klien misalnya IP-nya 100.100.100.1 seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghubungkan IP 192.168.10.1 bisa connect ke 100.100.100.100 itu pasti menggunakan routing. Routing yang digunakan apa? Nanti kita akan pelajari itu. Ada OSPF, ada RIP, ya ada BGP. Semoga nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas itu satu persatu. Nah, tetapi di topologi ini saya tidak menggunakan yang namanya routing. Nah, bagaimana jaringan bisa connect pada dua buah router? Maka digunakanlah teknik bridge, ya. Tulisannya adalah bridge. Bridge seperti itu ya. Nah, artinya bridge adalah dia menyatukan atau dia seperti fungsinya seperti switch. Seperti itu. Jadi dengan adanya sebuah bridge, jaringan bisa disatukan seperti layaknya kita menyolok ke switch dengan syarat bahwa IP yang digunakan itu adalah IP satu segmen. Contohnya seperti ini. Di sini ada 11.11.11.100 trafiknya 24, maka klien 2-nya adalah 11.11.11.200. Pada bridge ini, dia nggak bisa diterapkan IP yang berbeda segmen. Ya, kalau seperti kita menggunakan switch ya, kalau switch itu kan kerjanya dalam jaringan yang satu segmen. Nah, begitu juga bridge. Jadi intinya adalah bridge itu adalah menggabungkan beberapa port pada router dan menyatukannya sehingga seolah-olah dia bekerja seperti switch. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, bridge adalah menggabungkan beberapa port, mau 2, 3, 4, dan sebagainya. Kalau misalnya routernya punya 8, ya 8 mau di bridge, misalnya seperti itu. Sehingga menyatukan jaringan, seolah-olah fungsinya itu seperti switch. Oke. Nah, sekarang yang mau disatukan yang mana? Yang mau disatukan adalah, kita lihat di sini, nanti header 3 dan header 4 ini saya akan satukan sehingga menjadi sebuah bridge. Anggaplah namanya bridge 1, namanya aja ya. Penamaan mah bebas. Dan saya akan memberikan IP-nya 11.11.11.1. Nah, nanti alamat bridge ini saya akan jadikan sebuah gateway dan DNS. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti di router 2 juga alamat header 3 dan header 2 ini saya akan satukan dengan metode bridge dan saya akan kasih alamat untuk bridge tersebut. Alamatnya adalah 11.11.11.2, di mana alamat bridge ini nanti akan saya jadikan sebuah alamat gateway dan DNS. Ya. Nah, nanti antara router 2 dan router 3 dia terhubung dengan bridge yang sudah terbentuk. Bridge 1 dan bridge 2 di sini. Di mana bridge 1 adalah 11.11.11.1 dan
bridge 2 adalah 11.11.11.2. Nanti kalau sudah R1 ini sudah mendapatkan internet, nanti R2 pun kita bisa mendapatkan internet pula. Seperti itu ya. Nah, tapi saya akan beritahu dulu bahwa apa yang saya lakukan ini, saya konfigurasi pada 2 buah perangkat router ya, router mikrotik. Jadi saya tidak mengkonfigurasi secara virtual. Ya walaupun nanti secara virtual itu caranya sama, nggak jauh-jauh beda. Nah tapi Anda bisa lebih banyak belajar. Ya saya sudah punya channel referensi, namanya J2 Project 18. Ini adalah channel di mana Anda bisa mempelajari referensi-referensi jaringan seperti apa yang saya kasih. Di channel ini sudah disediakan bagaimana Anda bisa mengkonfigurasi metode bridge ini menggunakan virtual box. Jadi secara virtual. Nah, Anda tinggal lihat tuh. Silahkan main-main ke channel J2 Project 18 untuk bisa kita menggali ilmu lebih dalam. Oke, baik ya. Sekarang kita lanjut. Nah, kita sudah pelajari topologinya. Nah, sekarang saya memiliki Winbox di sini. Anggaplah ketika Anda beli router, kan IP-nya 192.168.88.1 gitu ya. Atau biasanya Anda malas konfigurasi IP, Anda loginnya pakai MAC address. Nah, anggaplah ini IP-nya belum ada nih. Ya, IP-nya belum ada. Saya login menggunakan MAC address. Nah, kemudian login ini biasanya admin, passwordnya kosong. Silahkan masukkan saja. Kalau di sini saya sudah berikan user dan password yang berbeda. Kemudian Anda connect. Nah, sudah masuk ke dalam tampilan Winbox seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi topologinya. Di header 1, kita harus mengkonfigurasi IP 192.168.100.1 untuk bisa connect ke internet. Oke, maka kita akan buat IP-nya ada di menu IP, kemudian ada di address. Kemudian Anda bisa add saja. Nanti dia muncul kan. Nah, kemudian Anda masukkan 192.168.100.1 ya untuk header 1. Pastikan sudah oke. Seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa Anda setting untuk DNS-nya. DNS-nya adalah misalnya 192.168.150. Ini adalah IP yang diberikan sama ISP atau providernya, seperti itu. Nah, jangan lupa juga kita masukkan IP route untuk defaultnya. Defaultnya adalah 192.168.100.50 seperti itu. Berarti kalau di virtual biasanya Anda menggunakan 192.168.137.1. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga untuk DNS-nya 192.168.137.1. Oke. Nah, kemudian supaya ini kalau dimasukkan sudah pasti dia sudah connect ke internet. Oke, sudah connect ke internet routernya. Nah, Anda bisa sharing internetnya seperti yang sudah saya ajarin. Gimana caranya? Ada IP, kemudian ada di firewall. Kemudian pilih NAT. Kemudian Anda pilih chain-nya adalah SRC NAT. Kemudian out interface-nya adalah interface yang keluar masuk internetnya melalui Ether 1. Kemudian action-nya adalah SQRADE. Oke. Sampai sini sebenarnya sudah selesai untuk koneksi internet dan sharing internetnya. Nah, sekarang kita akan buat pada header 3 dan header 4 menjadi sebuah alamat bridge. Nah, di sini ada menu bridge nih. Nah, Anda buat saja menu bridge, kasih nama misalnya bridge 1. Kalau sudah, klik apply, oke. Maka nanti akan muncul di sini
bridge 1 dengan statusnya running. Oke. Nah, kalau sudah, kita tambahkan anggotanya. Anggotanya adalah header 3 dan header 4. Maka Anda masuk ke bagian port di sini. Nah, tambahkan saja di sini add. Kemudian Anda pilih interface-nya, interface 3 dan interface 4, header 3 dan header 4. Kemudian oke. Nanti akan muncul seperti ini. Header 3 dan header 4 menjadi anggota dari bridge 1. Nah, kemudian kita masuk lagi ke menu IP address. Nah, sekarang kita buat lagi satu buah IP address untuk interface bridge, yaitu IP-nya adalah 11.11.11.1. Maka nanti kalau sudah terbentuk IP-nya akan seperti ini, 11.11.11.11.1. Kemudian interface-nya adalah bridge. Oke. Kemudian kita apply. Oke. Nah, ini seharusnya kalau saya close Winbox-nya, maka saya buka lagi, maka pasti nanti akan kedetek di sini. IP address-nya adalah 11.11.11.1 untuk alamat bridge-nya. Kemudian kita connect aja. Udah pasti otomatis bisa. Oke. Dan pastikan juga nanti kliennya Anda nih, laptop Anda yang terhubung ke Mikrotik melalui header 4 di sini. Ya, maka nanti dia harusnya sudah bisa koneksi ke Google. Nah, seperti itu. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kita atur yang Mikrotiknya router 2. Sama, lakukan hal yang telah kita konfigurasi pada router yang satunya lagi. Nah, di sini saya langsung menggunakan Mikrotik. Jadi saya tidak ganti laptop. Jadi saya langsung konfigurasi router yang ada di sebelahnya, yaitu router header 2. Ya, sama, misalnya Anda loginnya pertama-tama menggunakan MAC address, loginnya admin, maksudnya kosong kan, seperti itu. Kalau ini benar admin, passwordnya kosong. Kemudian connect. Nah, seperti ini. Saya close. Kalau di router 2, yang kita buat bridge adalah header 3 dan header 2. Maka di bagian bridge, ini kita buat lagi sebuah bridge namanya bridge 1. Jadi antara router 1 sama router kedua, nama bridge-nya itu nggak harus sama. Kalau misalnya di router 1 bridge 1, ya kalau di router 2 Anda mau pakai bridge 1000, bridge 2000 nggak masalah. Ya. Kemudian ini saya buat aja namanya bridge 1 kebenaran. Kemudian portnya kita gabungin adalah header 2 dan header 3. Nah, nanti pada IP address kita akan buat sebuah IP address untuk alamat bridge 1. Anda tambahkan, Anda add, masukkan alamatnya adalah 11.11.11.2 sesuai dengan topologi di sini. 11.11.11.2. Grafiknya 24 dan arahkan interface bridge-nya ke bridge 1. Kalau sudah, oke. Kalau sudah oke, nah sebenarnya sudah selesai. Ini kalau saya ping dari Mikrotiknya aja deh ke komputer. Jadi saya mau ping dari sini ke komputer yang ada di sini. Tes aja sebenarnya udah koneksi belum ya? Seperti itu. Ya udah, saya dari terminal saya ping IP-nya kan 11.11.11.100 ya. Maka jangan lupa nanti di komputernya itu Anda masukkan IP-nya 11.11.11.100, gateway-nya 11.11.11.1 dan DNS-nya juga 11.11.1. Dan di laptop yang kedua Anda masukkan juga 11.11.11.200. Ya, ini kepala belakangnya bebas ya. Ya harus 200. Yang penting gateway-nya adalah
sama 11 11 11 2 dan DNS-nya juga 11 11 2 mengikut dari alamat yang ada di sini. Nah, sekarang karena laptop saya sudah saya konfigurasi IP tersebut, Anda silahkan dikonfigurasi juga. Nah, sekarang kalau sudah, tinggal saya ping aja. Ini dari router 2, saya mau ngeping ke klien yang ada di router 1. Seharusnya sudah bisa. Oke, statusnya sudah bisa. Seperti itu. Nah, sekarang gimana supaya router 2 ini juga mendapatkan akses internet dari router 1 ya. Nah, caranya adalah Anda pastikan juga di sini di IP, kemudian di DNS, masukkan servernya adalah 192.168.100.1. Nah, kemudian yang berbeda adalah ada di IP, kemudian di bagian route. Kalau di router pertama, default route-nya adalah 190.0.0.0, kemudian gateway-nya 192.168.150. Nah, kalau yang di gateway pada router kedua, ini masukkan alamat pada router 1, yaitu 11.11.11.1 untuk alamat bridge-nya. Yaitu 11.11.11.1. Kalau sudah oke, pastikan dia statusnya reachable bridge 1. Oke, kalau sudah kita tester saja. Pakai terminal, kita ping coba ke Google. Seharusnya sudah bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya routernya di router kedua ini sudah connect ke internet, nah otomatis klien yang memiliki IP ini otomatis juga akan mendapatkan internet tanpa kita harus setting lagi di IP, kemudian firewall, kemudian di NAT. Ini nggak perlu lagi disetting, gitu. Karena otomatis IP-nya, karena otomatis internet sudah dapat secara otomatis karena kita menyatukan beberapa interface yang disebut dengan bridge. Oke. Baiklah, sudah sampai sini saja penjelasan untuk bridge. Sebenarnya materinya masih banyak, bridge itu bisa kita model-modelkan. Semoga nanti kita bisa belajar setahap demi setahap. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian salah. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Kemudian apabila Anda ingin belajar secara virtual, linknya sudah saya sediakan di bagian deskripsi. Nah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.